Studio scan. Oke. Sekarang kita ngobrol dengan Baikuni Abdillah, salah satu 3D artis ternama di Indonesia. Silakan Baikuni, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Baikuni Abdillah. Sekarang tinggal di Yogyakarta, Indonesia. Mhm. Secara umum sih jadi environment artist, tapi sekarang kerja sebagai level artist di studio game lokal di Jogja. Mhm. Studio, Nama studio. studionya Oke. Stairway Games. Mhm. Oke. Ya, studionya ini sih baru buka mungkin setahun 2 tahun gitu. Oke. Sekarang lagi develop game namanya Coral Island. Mhm. Game RPG sim like RPG Mhm. simulasi Ya. ya, semacam Harvest Moon, atau kalau misalnya mungkin tahu Stardew Valley ya, ya Ah. ini ya Oke. similar lah, Oke. cuma ini developnya pakai Unreal Engine terus 3D. Oke. Oke. Gimana ceritanya orang-orang ini bisa apa ya membentuk studio Stairway Games ini loh? Gimana gimana awal ceritanya bisa terbentuk itu? Dan kamu sampai bisa gabung dengan mereka itu gimana ceritanya? Oh, oke, ini sepengetahuanku ya, awalnya ada dua orang co-foundernya ada dua kan. Mhm. Mereka memang punya mimpi buat bikin games yang bagus gitu Ya. ya. Akhirnya mereka ya mulai hire gitu, Mhm. konsep artis, dan beberapa 3D artis gitu. Ya. Eh, Terus akhirnya setelah beberapa pertimbangan akhirnya mereka bikin di Jogja. Nah, itu Ya. mereka udah jalan beberapa bulan gitu. Nah, itu ada Pak Soma, Jeremy, Mhm. ada Bu Ayuni. Nah, ini kawan-kawan dari studio Stairway Games. Nice. Ya. Dan kamu sebelumnya setahuku kamu tuh bekerja di Codemaster kan? Iya, jadi ceritanya tahun 2019 itu, Mhm. memang rencananya memang udah apa ya, udah selesai gitu loh di Codemaster. Jadi saya di sana sejak tahun 2016, Mhm. terus ya udah 3 tahun di sana. Waktu itu tahun 2019 akhirnya mutusin buat pulang ke Jogja buat lebih dekat sama keluarga lah I see. intinya. Ya, Oke. akhirnya pas pulang itu kebetulan temen nawari, Aha. ada nih Bay, ada studio baru buka gitu, lagi buka Mhm. lowongan gitu. Tadinya tuh teman saya, mungkin kayaknya sih ada temen dari studio ini nawarin ke teman saya, tapi teman Ya. saya waktu itu belum bisa. Akhirnya dia nawarin ke saya gitu. Mhm. Oke. Ya udah, akhirnya pas itu kebetulan pas emang udah rencananya pulang, ya udah Oke. setelah Lebaran gitu gabung. Ya, Interesting. Dan ini udah banyak banget ternyata apa orang di studionya. Jadi udah lumayan. in ya in di in-house-nya on-site itu yaitu yang di atas tuh, ini yang bawahnya yang kolaborator itu kalau nggak Aha. salah, yang remote, Oke. yang ada kolaborator ini remote. Mhm. Interesting. Dan kamu sebagai level artist itu di studio ini em, apa aja yang kamu kerjakan? Eh, Bentar. Halo, halo ya. Halo, halo. Ya, ya, ini sih nyusun block out, Mhm. sama buat sekarang sih masih masih ini sih. Habis block out terus lagi nyusun proxy asset gitu. Ya. Jadi kamu
juga sama develop terrainnya, oke oke. landscape-nya itu. Iya iya iya. Oke. Jadi em, kamu juga bikin asetnya juga Iya, di game ini. iya Oke. beberapa, karena kan aku spesialisnya dari dulu kan foliage, akhirnya ya Mhm. dipasrahi ya yang foliage. Iya iya iya. Dan tipe gamenya kayaknya juga banyak banyak foliage-nya gitu lah. Kalau Iya, lihat dari karena konsep di daerah artnya. pedesaan gitu. Iya, iya, pedesaan di tepi tepi laut. Mantap. Dan ini game engine-nya pakai apa yang di game ini? Game engine-nya pakai Unreal Engine, Aha. Unreal Engine 4. Iya, heeh. Oke. Dan jadi tapi eh, challenging nggak sih apa pakai Unreal Engine untuk tipe game kayak se-stylized ini? Ya lumayan sih, karena kan kita pengen dapetin look yang stylized gitu loh. Sedangkan Unreal kan eh, seringnya dipakai buat realistik. Jadi kalau buat stylized tuh harus mungkin harus ini develop shader khusus biar looks-nya itu dapat gitu loh. Oke. Karena kan sama misal juga apa animasi daun-daunnya gitu kan, stylized-nya kadang Mhm. biar lebih entah kartuni tapi tetap tetap ada karakternya gitu, harus apa ya, develop gitu loh, Mhm. developnya lebih challenging gitu. Iya. Jadi untuk mengatasi kan karena apa ya? Kalau Unreal kan em, lebih ke PBR apa fotorealistik gitu. Iya, Jadi iya. kamu apa untuk apa ya? Untuk lebih ke stylized-nya itu em, pakai custom shader kayak gitu-gitu atau I don't know like post Enggak, processing. sementara masih di develop sih mas. Oke oke. Sementara masih tetap PBR tapi looks-nya anu looks-nya stylenya Mhm. stylized gitu, agak kartuni tapi shadernya tetap pakai PBR. Jadi I see. kelihatan highlightnya seperti itu, ada normal mapnya, jadi Aha. lebih kelihatan apa ya istilahnya, kayak kalau film Toy Story atau Pixar Ah, wow. semacam itu sih. Mantap. Eh, ya goalsnya pengen bagus gitu loh, pengen dapetin unique style. I see, I see. Apa ya? Yang barusan itu Zelda ya, kayaknya masih belum Zelda yang Breath of the Wild. bukan Breath of the Wild yang ada Zelda yang top down. Oh iya iya sih. Itu Ya benar. apa sih namanya? Lupa aku. A Link to the Iya Past kalau nggak cuma salah. iya pernah lihat. Iya. Oke. So, jadi tapi sebelumnya kamu udah ada experience dengan Unreal Engine kan sebelum join dengan studio ini. Iya ada sih. Sebelumnya memang awalnya otodidak, Mhm, mhm. lihat nonton di YouTube, internet lah gitu, nyari-nyari tutorial di internet. Oke. Terus baca-baca dokumentasinya juga. Ya. Ya sama, karena sama sebelumnya kan pernah ini waktu kerja di studio Codemaster, sama sebelum di Codemaster itu ya ini kan saya freelance gitu, Mhm. freelance sama studio luar yang pakai Unreal Engine, jadi saya belajar juga dari situ gitu. I see. Level artist itu kan lebih ngurusin props sama level gitu. Apa eh, kamu juga bikin shadernya di Unreal juga nggak sih? Atau itu ada orang lain, Iya, ada spesialis lain yang mengurusi itu? iya karena studionya kan masih orangnya masih nggak begitu banyak, walaupun banyak tapi nggak begitu banyak, jadi ya kadang ya kita harus bikin juga gitu. I see. That's awesome. Yeah, Karena that's great. iya Iya, jadi kalau menurutku emang perlu seperti itu. Jadi nggak cuman apa ya, well, eh, artistic skill itu penting gitu loh. Jadi kita bisa bikin sesuatu yang kelihatan bagus, habis itu dengan komposisi yang bagus. Tapi kalau bisa ditambah dengan skill ya teknikal, walaupun nggak terlalu dalam, maksudnya bisa bikin
shader sendiri untuk apa ya, bikin apa gerakan daun-daun gitu. Kalau bisa ditangani sendiri itu jadi kita ada nilai plus gitu loh. Jadi nggak bisa lebih dari apa ya, level artis yang average gitu kalau menurutku. Iya, betul sih. Nah, karena emang teknikal itu sangat dibutuhkan loh di industri seperti ini. Karena Mhm. mereka ya pada akhirnya game itu ya mau sebagus apapun, kalau nggak nggak optimal, ya nggak bisa dimainin kan, nggak bisa di Definitely ya. play gitu. Karena mungkin berat Iya. di scene tertentu dia nge-lag gitu. Iya, 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 iya. Iya, jadi benar-benar juga harus memperhatikan performance juga. Iya, Iya. nah, di situ saya ini mah emang suka cari tahu Mhm. gimana nih cara optimize, cara Oke. biar apa visualnya maintain visual yang bagus tapi tetap tetap optimize gitu loh, tetap, Mhm. tetap bisa dijalani dengan frame rate frame rate yang bagus gitu, yang Aha. tinggi. Iya. Kalau Hmm. contohnya apa kalau misalnya yang udah pernah kamu kerjakan itu Bias- jadi biasanya ya oke, biasanya kayak shadernya disimplified gitu, dibuang mana yang kira-kira nggak perlu gitu. mhm. Note-note-nya kan ada note yang mungkin operasinya nggak terlalu dibutuhkan, ya kita bisa sacrifice, itu bisa dikorbankan untuk Iya. di simplify, dihapus gitu. Oke, oke. Sama mungkin kayak LOD, level of details gitu. Mhm. Terus texture resolution, Mhm. ya resolusi teksturnya harus kita kan nggak bisa maksain buat detail detail mungkin gitu aja. Akhirnya ya Mhm. teksturnya yang wajar lah gitu, decent, Mhm. entah satu K atau 2K. Mhm. Iya, I see. Maka misalnya kalau kita butuh di zoom itu detail, ya harus di develop lagi kayak apa, tekstur itu details texture. Kalau Mhm. misalnya di zoom itu tetap detail tuh ada tekniknya, bukan kayak kita bikin teksturnya yang 8.000 kali 8.000, tapi Mhm. ya ada tekniknya itu, Iya, 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 iya. yang tactile texture ya. Iya, iya, iya. Oh wow, that's awesome ya. Dan itu kamu terapin juga di game yang sekarang yang apa? Coral Island. Iya, iya, Oke, iya, oke, iya, oke. iya, diterapin. Em, Terus target platformnya untuk yang Coral Island ini udah ada rencana apa? Di target platformnya apa gitu? Udah ada belum atau masih sekarang masih em, develop aja dulu? Sekarang masih develop sih. Ya sebenarnya bukan aku yang mutusin ya, Mm-mm. tapi mungkin untuk sekarang mungkin PC, tapi nanti nanti ini belum, mungkin bisa ke yang lain gitu. Oke, oke, oke. Soalnya kalau misalnya targetnya apa, I don't know like Nintendo Switch atau yang platform yang nggak terlalu powerful itu penting banget itu. Jadi apa harus memperhatikan gimana supaya Iya, visualnya ah, bagus dan performance-nya juga bagus. ya itu Nintendo Switch sangat sangat challenging sekali itu. Iya, bener. Oke. Em, Langsung aja ke ArtStation-mu ya. Kalau lihat dari screenshot-nya tuh kelihatannya spesialis di tanaman. Bener nggak sih? Dan kenapa? Iya, iya karena saya memang suka tanaman gitu. Oke. Iya, dari dulu memang waktu dari awal-awal emang bikinnya tanaman gitu. Jadi ya gimana ya? Udah hidupnya juga kan, saya suka suka pohon-pohon gitu. Entah kenapa Mhm. ya, kadang ada pohon bagus saya foto gitu. Atau mungkin nerd gitu. Nice. Terus sering merhatikan kalau misalnya main game sering perhatikan pohon-pohonnya gitu nggak sih? Kalau misalnya Oh apa iya, main iya game like pasti. oh Uncharted, Heeh, gimana bikin iya, pohon? iya betul sekali. Ya kadang kita nggak fokus ke misi, tapi fokus ke lingkungannya gitu. Iya, iya, Lihat iya, iya. ke pojok-pojok, lihat pohon-pohonnya gitu. Lihat Oke. gimana kok, oh ini toh ternyata pollingnya seperti ini gitu, tentang Hmm. ternyata susunan rumputnya seperti ini gitu ya, bisa dipelajari gitu. Iya, iya, iya. Interesting.
Dan di waktu di Codemaster sempat ngerjain tanaman juga nggak sih? Oh iya sih, Dirt Rally 2. Iya, iya, iya. Bikin tanaman juga sama bikin bangunan. Beberapa belum tak posting sih. Iya. Wow. Very cool. Very cool. Oke. Dan selain Dirt ada juga Prodigy Tactics. Itu ini di waktu di Codemaster bukan? Bukan kayaknya. eh Bukan, itu dari sebelum Codemaster saya sudah di situ sih. Oke. Interesting. Itu sama teman saya Mas Irfan. Mhm. Ini gua bikin environment-nya. I see. Very cool. Dan jadi projectmu yang terakhir itu kan yang Tropical Jungle ini ya. Iya. Oke. Dan ini aku lihat di apa ya? I don't know, aku lihat di mana. Tapi it's very very impressive, my friend. Terima kasih, Mas. Em, Gimana ceritanya? Apa ini kalau kalau nggak salah ini apa ya? 3 tahun apa? Aku baca di mana ya? 3 years Iya. project or something like Iya. that. Iya. Sebenarnya ini proyek waktu luang sih sebenarnya. Oke. Jadi awalnya ya iseng-iseng bikin tanaman, akhirnya tak cobalah bikin satu paket lah gitu istilahnya. Terus nyoba macam-macam teknik juga, ada fotogrametri, ada Oke. high poly, bake gitu. Modeling high poly terus di bake Mhm. sama nyoba fotogrametri gitu. Oke. Jadi Sorry, go ahead. waktu apa? Ya setelah biasanya pas pulang kantor gitu kan, waktu nggak ada kerjaan ya udah coba nyoba lanjutin gitu sedikit-sedikit. Oke. Jadi ya lama selesainya. Iya, 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 iya. Sama Buat develop ini juga lamanya develop shadernya biar biar apa? Biar bisa goyang agak lebih realis, terus juga lumayan optimal lah gitu. iya. Sama interaktif sama karakternya itu Jadi ada yang aku wow. Jadi ada apa kayak iya misalnya karakternya gerak ke daunnya itu bisa apa ada collisionnya juga gitu. iya ya, tapi itu cuma buat ke tanaman yang di bawah aja, plants gitu, kayak rumput, fern, pakis-pakisan gitu, Oke. talas. Kalau buat pohon besar tuh shadernya nggak yang itu, Iya, iya, iya. berat. Iya, 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 iya sih benar juga. Dan juga apa jarang ke misalnya apa orang biasa kan nggak setinggi daun gitu kan. Jadi kayaknya jarang Iya, apa ya ke light sama daunnya. iya betul. Buat yang belum tahu fotogrametri mungkin bisa dijelaskan apa itu fotogrametri. Fotogrametri itu teknik apa ya? Tahu saya ya teknik ini, teknik Oh ini. masukin dunia nyata ya foto ke virtual gitu. Mm-mm. Di 3 dimensi. Ini ada proses kemarin sempat tak update ininya Oke, oke. ya, biar lebih paham breakdownnya, ya kasih breakdown. Iya, 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 iya. Jadi kayak ada ngambil foto dari berbagai angle. Iya, Habis itu dibawa ke software apa Agisoft Photo Scan ini. iya. Saya pakai Agisoft Photoscan sama Mushroom. Oke. Mushroom source. Ya. Jadi tapi Ya, itu fungsinya sama di ke Mushroom sama Agisoft Photo Scan. iya, iya. Agisoft berbayar, Mushroom gratis. Oke, oke. Ya. Dan output, jadi kita ngambil foto, habis itu fotonya itu diproses di software ini. Outputnya itu apa? Iya. Outputnya diprosesnya kan dia ada jadi poin-poin clouds gitu, jadi poin-poin jutaan poin dia yang titik-titik koordinat gitu, dia nanti membentuk mesh. Setelah itu outputnya OBJ. Oke. OBJ sama texture. Oke. Itu high poly tapi ya. High poly ya. Nanti harus di clean up lagi.
Oke. Dan em, tekstur output teksturnya apa aja? Input teksturnya dari sononya Targa bisa, JPEG atau sama PNG bisa. Oke. Maksudku apa kayak ada tekstur setnya gitu nggak sih? Apa kayak diffuse, albedo, habis itu roughness, Oh, kayak nggak gitu-gitu? ada. Nggak Kalau ada. dari softwarenya mereka nggak BBR. Oke, oke, oke. Kalau ya, jadi cuma diffuse aja. Oke. Jadi eh, dapat diffuse-nya sama mesh-nya. Habis itu dari situ terus Iya, ke mana itu? situ tak proses di Photoshop buat di daylighting, yang simple daylighting gitu. Oke. Karena saya nggak punya software buat kayak buat advanced daylighting atau teknik-tekniknya. Kalau di Unity atau Unreal kan, kalau di Unity ada Unity daylighter itu Iya. buat angin lighting, jadi Mhm. lebih flat kayak pure albedo gitu. Atau Iya. di ya Unity ya, ada. Iya. Kayaknya yang develop kayaknya Unity Paris. Oh iya, nih Agisoft juga ada, tapi saya belum nyoba sih. Nah iya itu free, itu cuma waktu tak coba Mhm. kayak belum, nggak tahu, nggak jadi gitu, somehow aku nggak bisa gitu. Oke. Mungkin Iya. stepnya missing, ada yang kurang gitu. I see, I see. Akhirnya ya manual aja. Oke. Buat yang belum tahu di lighting, mungkin bisa dijelaskan di lighting. Daylighting ya eh mahap istilahnya mengeliminate informasi cahaya kayak highlight atau bayangan. Mhm. Kadang kan kalau kita foto, nah itu kalau misalnya tuh di batu sebelah kiri tuh dia ada bayangannya. Mhm. Nah harusnya kalau di dalam tekstur kita tuh bayangan tuh nggak ada, harus flat. Karena kalau di PBR physical based rendering itu lightingnya bakal ada dynamic, jadi dia bisa lighting mataharinya itu bisa secara real time itu bergerak tuh. Jadi kan kalau di BBR itu albedo harusnya memang nggak ada bayangannya gitu. Ya, benar sekali. Terus jadi kamu proses di lightingnya di Photoshop. Ada emang Photoshop itu ada feature untuk di lighting. Enggak sih, cuma ini aja sih, main blend mode gitu Oke, oke. I see. sama high pass. Iya. Mhm. Ya itu kayak teknik yang ecek-ecek lah, teknik yang simple lah gitu istilahnya gitu. Tapi yang penting kan apa ya? Whatever works, like Iya, softwarenya apa aja, yang penting bisa mencapai tujuan. Iya betul. Dan jadi setelah teksturnya di delight, kan meshnya ini masih high poly, dan kita punya mesh Iya. sama diffuse yang sudah di delight. Setelah itu proses selanjutnya Harus dilatnya sih waktu pas di ini sih, setelah kita retopo, oke, di retopo kita dulu. kita buat yang versi low poly-nya. Mhm. Setelah low poly lalu kita UV kan buat dapetin UV UV coordinate. Setelah itu di bake. Nah setelah di bake itu baru di daylighting. I see. Dan ini jadi ini low poly yang ini yang kita lihat sekarang ini. Iya, ini kayaknya pakai displacement. Ini aku render di Marmoset. Oke, oke. Nice. Ada pohon pisang juga. Ini juga fotogrametri juga ya? Iya, Wow. tapi itu tak heavily edit, jadi tak edit lumayan banyak gitu. Gimana maksudnya? Yang daunnya kan dia aku cuma dapat yang hijau. Jadi aku potong-potong manual di Substance Painter. Jadi kayak bolong-bolong gitu. Oh ini. Terus iya ini daunnya. Dan ini yang tengah itu aku potong-potong manual. Wow.
pakai opacity, pakai masking opacity gitu. Aku Oh. masking biar kelihatan Oke. nggak full jadi bolong-bolong gitu. Ya. Oh, aku lupa nanya tadi. Jadi yang dari sini kan kita masih baru dapat diffuse-nya aja. Terus untuk bikin roughness sama metallicnya dengan Oh, pakai apa? roughness metallic aku pakai macam-macam, kadang pakai bitmap to material, Oke. terus atau pakai yang gratisan, pakai materialize. Materialize. Ya, itu gratis. Generate PBR texture, sama bisa tileable juga. Jadi masukin texture apapun bisa jadi tileable. Oh wow. Itu dipakai sama ini, kalau nggak salah sama Uncharted buat ngeremaster texture mereka. Uncharted yang 3 atau berapa gitu. Oke. Oke, jadi ini bisa dapat roughness sama metallicnya dengan materialize ini. Iya, AO terus normal map. Mhm. Jadi bisa dari jadi macam-macam, dari albedo ke head map ke normal map bisa, atau dari normal map ke head map juga bisa, atau dari head map ke normal map. Jadi bisa kayak kita punyanya apa nanti bisa jadi gitu. Lumayan handful sih, lumayan berguna. Oke. Dan jadi kamu kan kita ada high poly-nya sama kamu bikin low poly-nya, tapi menurutmu dengan materialize itu udah bisa normal map-nya udah cukup untuk apa ya? Jadi kita nggak perlu baking gitu, nggak ada normal map baking gitu. Tetap ada nama map baking. Cuma kan kalau kadang albedo kadang ini loh, di high poly tuh ada detail yang di diffuse itu. Kadang di diffuse bisa ada micro detail. Nah, di micro detail tuh saya pakai materialize. I see. Very cool. Jadi kita ambil dari diffuse-nya, masukin materialize. Di materialize saya dapat micro normalnya. Nah, itu nanti saya overlay ke hasil bakingan dari high poly-nya. Oke. Wow. Dan sama kan, jadi ini kan salah satu apa ya? Salah satu metodemu untuk untuk bikin vegetation itu kan. Dan tadi kamu bilang waktu awal tuh ada photogrammetry, sama satu lagi ada apa yang jadi bikin high poly. Kalau menurutmu mana yang kamu lebih prefer, atau mungkin ada teknik yang lain yang lebih, kalau teknik mana yang kamu lebih prefer sekarang? Aku sekarang tetap prefer high poly, high poly bake sih. Wow, oke. Ada Karena contohnya nggak sih dari yang di sini? High poly bake di bawah itu, ada. Yang ini. Yang bukan lagi, terus kayak misalnya apa sih, satu branch. Nah, gini kan nggak mungkin, susah ini kalau buat dapetin fotogrametri, susah banget. Susun seperti ini susah, alatnya harus ada lengkap, harus bagus gitu. Kalau enggak nanti hasilnya kurang bagus, rusak kadang. Bener. Clean up-nya malah buang waktu gitu, akhirnya ya kualitasnya tetap bagus yang seperti ini gitu. High poly bake. Jadi ini kamu bikin manual apa ya? Iya. Hand placed. Iya. Wow. Karena dulu ini kan nggak pakai Speedtree atau GrowFX gitu. Sekarang pakainya GrowFX sih. Buat nyusun gitu. Itu apa, software apa sih GrowFX? Aku belum pernah. Itu plugin di 3ds Max sih. Oke. Untuk bikin pohon. Dia bisa bikin ini juga buat
high poly ini ranting seperti itu buat di bake. Oke. Kalau Atau speed trip juga bisa. Speed trip lebih bagus sih sebenarnya. ya, jadi kalau workflow-nya untuk yang high poly bake itu gimana? Jadi mulainya dari 3ds Max, Iya. terus Terus ini nyari reference, nyari tekstur temporary buat daunnya. oke. Nah di situ kita modeling daun dulu, daun high poly. Setelah jadi kita bikin beberapa variasi gitu loh Ya. daunnya. Ada yang mungkin ada yang nekuknya seperti apa, ada yang agak miring, ada yang agak twist, Mhm. agak bending gitu. Ya. Setelah itu mulai bikin rantingnya, bikinnya yang kecil yang kalau di pojok kiri atas tuh, nah bikinnya seperti itu dulu, nanti kita tinggal sebar gitu loh. Oke. Dengan Yang itu Grow yang FX itu. oh ya kalau yang itu yang nggak pakai Grow FX. Kalau pakai Grow FX dia pakai workflow-nya Grow FX. Oke. Jadi kita kalau di Grow FX kita punya daun, nah nanti di Grow FX kita bisa bikin spline gitu otomatis gitu, terus dia ada generate langsung bikin cabang-cabangnya. Wow. Setelah itu kita di tempat kita pasang daunnya langsung cepet gitu, daunnya langsung nyebar secara instan gitu. Oke. Dan jadi kalau misalnya di sini kita bikin yang branch yang utama ini dengan spline, habis itu yang cabang-cabangnya ini GrowFX yang buat, dan placement daunnya itu dihandle sama GrowFX juga. Iya. Wow. Oke. Tapi kalau di kasus yang ini tuh yang zaman dulu yang lama. Ini aku manual. Wow. Kalau saya belajar GrowFX waktu di Codemaster, waktu bikin pohon-pohon di sana pakai GrowFX. Oke. Dan kalau misalnya sekarang lebih prefer pakai GrowFX atau hand placement? Ya, of course GrowFX. Oke. Lebih cepat mah. Iya. Tapi ini luar biasa. Wah, kamu orang yang sabar. Kalau dibikin satu-satu. Sabar atau emang karena nggak tahu ya. Oke. Dan jadi Karena sorry, go ahead. ya karena zaman dulu kan emang nggak, masih newbie lah istilahnya gitu, nggak, masih blind gitu, nyoba-nyoba bikin pohon kan iseng-iseng, jadi ya belum tahu. Tapi kalau sekarang kayaknya banyak tools buat bikin pohon, generate pohon yang gratis juga banyak kayaknya. Kayak Treeit gitu, Treeit itu kayak dipakai sama Mas Arif pribadi buat bikin pohonnya di itu. Gamenya itu yang pilgrimage, Warrior of Pilgrimage, aku pernah baca gitu. Ini gratis. Oke. Luar biasa. Di Blender juga banyak. Dan kalau jadi ini kan habis itu kayak ini nih di bake-nya itu kan jadi plain gitu kan. Jadi habis itu diaplikasikannya itu di plain itu atau apa ya? Atau geometrinya itu lebih kompleks itu loh. Kalau ini kan kelihatan kayak apa ya? Flat gitu loh. Dan tekstur ini nanti diaplikasikannya ke flat plane atau more complex geometry. Setelah di bake nanti awalnya kita bikin flat plane, terus kita ini potong. Kita potong, kita sendiriin misalnya, ini branch yang besar, kita sendiriin, itu yang kecil sendiriin, nanti mulai agak tambah poli lagi buat bentuk dia biar apa sih, cut based on the shape, ikuti shape-nya. Buat ini sih, ini juga salah satu teknik teknik
optimization di Mhm. foliage gitu. Dia motong meshnya tuh mepet-mepet ke tepi, ke ininya, ke daun-daunnya gitu. Mhm. Jadi nggak menyisakan space yang transparan gitu. Iya, iya. Ya, Soalnya kalau semakin banyak overdraw antara iya, plane-nya itu jadi semakin apa ya? iya, Berat di apa karena iya, betul, banyak fragment yang overlap. iya betul betul. Itu bikin kerja GPU atau prosesor jadi berat. Mm, 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 mm. So, terus bikin shadernya tuh kayak gimana? Like how do you make the shaders? Like what kind of shaders yang kamu Eh, bikin? Basically itu based on Unreal Foliage shader sih. Mhm. Nah, jadi aku buka beberapa aset-asetnya Unreal, terus aku pelajari shadernya, oh gimana sih mereka bikin to shaded foliage gitu. Mhm. Gimana cara dapetin subsurface scattering. Kalau misalnya di offline render kan, dulu aku kan kerja di animasi, di situ tuh bikin kayak pohon yang ada highlight itu loh, subsurface scattering, Mhm. kayak translucency itu berat. Yeah. Satu frame aja sampai 2 jam itu, aduh. Mhm. Ya kalau aku bersyukur banget ya di game engine itu Mhm. real time gitu. Nah Yeah. di situ saya tak pelajari itu shader-shadernya apa sih, kayak feature di pohon tuh apa ya, salah satunya itu kayak subsurface atau translucency, terus two-sided sama apa foliage animation itu. Yeah, yeah. Nah di foliage animation ini aku lihat di Unreal tuh dia dia di Fortnite dia develop Mhm. shader Pivot Painter 2 gitu. Okay. Terus tak coba, tak coba akhirnya ada beberapa percobaan gitu, lihat tutorial, nemu lah ini shader apa, formula shader buat bisa tanamannya kalau di interact sama orang tuh dia bakal interaksinya Mhm. lebih bagus daripada kayak sekedar cuma tembus gitu loh. Mhm. Sama kalau pas kena angin tuh dia lebih natural, Mhm. goyangannya per branch gitu, Okay. bukan kayak goyangan kalau grass wind simple kan dia goyangannya kayak gimana gitu loh, Iya. kayak orang tahu oh ini pasti pakai Unreal gitu. Iya. Pakai sine Ya wave. aku coba develop apa wind shader yang lebih realistis gitu, lebih layak lah bisa buat Mhm. ya, game yang dia bisa dipakai sama ya, istilahnya lebih realistis intinya. Oke. Em, Ada videonya itu yang Oke. feature kalau nggak salah. Yang di yang pertama. Ini. Eh, Bukan yang pertama sih, yang itu yang pertama cinematic, di situ dia nggak nampilin anginnya, tapi kalau di feature dia ada. Featured. Di mana itu ya? Bawah lagi kayaknya sih. Oke. Ini. Grass performance test. Ini juga. Wow. Itu ya yang feature. Oke. Let's just. Yep, yep, yep. Dan tapi kayak gini nih kamu harus apa ya, ada vertex paintingnya juga kan? Atau udah langsung otomatis? Kak, apa ya? I don't know. Cause like aku juga barusan ini aku ngerjakan sesuatu tapi dengan Unity, tapi samalah Unity sama Unreal kan apa ya, implementasinya mirip-mirip gitu loh. Dan Oh iya. kalau di sana itu lah kayak misalnya untuk dapatin kayak gerakan apa yang apa swayingnya pohon ini loh kan, jadi kan ada yang bawah itu nggak sway, tapi yang atas juga ada swayingnya gitu kan, dan itu tuh Iya. kamu pakai vertex color juga kan atau gimana? Kalau yang pohon besar tuh nggak pakai vertex color, jadi
istilahnya kalau di itu vertex dia eh, implementasinya langsung di engine ya, di 3D Max-nya atau di software 3D-nya nggak nggak pakai vertex. Kalau yang pohon beringin loh. Mhm. Jadi ini setiap pohon tuh ada yang beda karena aku kan nyoba-nyoba kan. Yang misalnya pohon ini fern atau pohon kelapa, sama pohon beringin tuh beda shadernya. Ya, ya, ya. Yang beringin dia lebih ringan. Oke. Kalau yang pohon kelapa tuh dia lebih berat. Kalau pohon kelapa itu dia pakai vertex shader, Hmm. Oke. pakai vertex paint. Jadi di paint yaitu yang bawah, Iya, yang iya. sama atas tuh beda. Iya. Heeh. Ya. Sama per daunnya beda, biar dia goyangnya Ya. timingnya beda gitu. Iya. Kalau kalau ini shadernya, kalau di pohon kelapa tuh shadernya cuma dua sih, batang sama daun gitu. Oke. Karena kan mereka beda beda tipe surface-nya itu ada yang ada yang ada transparannya. Kalau yang batang dia kan full opaque gitu, Oke. Jadi, nggak ada transparannya alright. gitu. Lebih ke ini sih vertex paint kalau misalnya Tapi eh jadi gerakan antara apa, antara batang sama daunnya ini itu sama itunya, apa, iya vertex eh, programnya. iya sama, karena kalau beda nanti mereka goyangnya bakal kayak pisah gitu. Jadi Oke. daun sama batangnya bakal terpisah. Jadi harus parameternya harus ada yang sama gitu. Terus yang apa kayak yang kecil-kecil ini juga beda dengan yang besar ini kan. Jadi yang kecil masih nggak pakai vertex painting, yang kecil ini, yang kayak yang ground level foliage. Pakai, tapi ini kalau di Unreal tuh dia pivot painter yang versi 2 dia kita nggak perlu nge-bake vertexnya ke daunnya, Mhm. ke mesh-nya, tapi dia diekstrak jadi tekstur gitu. Oh wow, interesting. Ya, jadi dia bikin tekstur semacam tekstur apa ya? Vektor gitu, vektor sama pivot. Jadi kayak dia nyimpan informasi pivot sama informasi vektor gitu. Oh, Jadi pas kita proses pakai pivot painter versi 2 dia outputnya itu bakal jadi dua tekstur, satunya pivot, satunya vektor. Terus nanti di meshnya dia bikin UV sendiri. Di UV itu dia nempatin UV dijejer-jejer gitu, oh, sesuai dengan ini apa koordinat pivot sama vektornya gitu, sesuai dengan UV-nya mereka yang di pivot sama vektor. oke. Coba buka aja ini di pivot painter 2 gitu. Wow. Ini di Max, 3ds Max. Luar biasa, Unreal. Ya Unreal develop buat 3D Max, buat Blender juga kalau nggak salah sih ada, tapi belum nyoba sih. Oh wow. Coba picture bawah lagi yang ada feature, yaitu dia hierarchical gitu. Nah ini mungkin ini Hmm? tadi itu hasil akhir itu tadi tuh, ya, pivot painter to demonstration. Yang mana? Ini tuh. Ini mereka di Fortnite pakai itu. Hmm. Dan oh, jadi dan ini arah anginnya juga bisa diganti-ganti gitu. Kalau maksudnya Bisa, di material settingnya. bisa. Very cool. Coba cari laganya, ada yang implementasi buat Fortnite loh. Coba cari lagi. Oh enggak, kayaknya bukan di situ sih. Hmm.
Ya intinya seperti itu yang Mhm. pivot painter. Oke. Jadi benar-benar kelihatan apa ya? Dinamis. Jadi Iya. kayak Saya semuanya dan bergerak. I love it. Wow. Kayak udah benar-benar udah kayak Uncharted ini. Levelnya Uncharted. sejauh ini aku ini kok nyediain demo mapnya di Unreal-nya, Ya. Unreal Marketplace. Oke. Kalau mau download bisa dicoba langsung gitu. Oke. Yang monggo luar biasa, nanti tak coba. Demonya sini ya. Iya, iya itu ada di demo. Oke. Very cool. Nanti bisa dicoba gitu. Ya. Buat nyoba apa foliage interaktifnya juga bisa. Yap. Sama, oh ya, satu lagi apa? Ini placement di level ini pakai itu foliage tool itu tadi atau Foliage tool maksudnya, foliage tool bukan yang grass tool gitu. oke, yang Manual, istilahnya manual. oh, oke. Foliage tool itu kayak gimana sih? Foliage tool yang gimana ya? Jadi apa bedanya sama grass tool? Aku tahu grass tool itu kan, well, not really. Itu yang kamu bisa kayak painting gitu kan? Jadi naruhnya itu dengan Enggak. painting itu, bukan? Kalau grass tool itu berdasarkan material. Jadi dia masuknya slotnya ke material. Di Oke. material kita di define Aha. material ini nanti munculnya pas kita painting materialnya munculnya tuh tanaman apa gitu. Oke. Tapi kalau foliage tool kita nyebar manual gitu satu-satu di levelnya gitu. Pakai brush. Tapi kalau di grass tool itu misalnya kita apply semua materialnya jadi grass gitu, kayak tekstur grass itu otomatis grassnya muncul sendiri, meshnya itu. I see. Jadi kita nggak susah kayak painting 64 km persegi grass itu enggak, itu langsung otomatis. Jadi dimana ada material grass, ada tekstur grass, itu muncul rumput gitu, muncul mesh grass. Iya. Interesting. Dan tapi yang levelmu sekarang ini itu pakai foliage tool. Jadi ya manual. Iya, manual. Satu-satu. Termasuk yang kecil-kecilnya juga. Iya. Tapi kan pakai foliage tool dia ada brush gitu, jadi kita satu klik tuh dia langsung nyebar apa gitu sesuai dengan diameter brushnya gitu. Jadi nggak literally satu-satu. Oke, ya. That's very cool. Pengen nyoba apa prosedural gitu nggak sih? Kamu pernah lihat presentasinya apa ya, Guerrilla yang foliage itu? Guerrilla yang baru bukan yang udah lama sih, apa sih, Horizon Zero Dawn. Iya, tahu. Aku pernah lihat PowerPoint-nya. Terus mereka baru rilis videonya 6 Februari lalu gitu. Aku langsung tak tonton gitu. Iya. Itu bener belum selesai nonton. Jadi ini bener-bener bagus banget. Guerrilla itu jadi software engineer-nya itu bukan software engineer, apa level artistnya tuh bikin kayak rule setnya gitu loh. Jadi pohon ini tuh biasanya yang pohon yang gede itu butuh area sebesar ini, dan biasanya di sekitar pohon itu ada tanaman-tanaman ini, dan nggak boleh ada pohon lain yang lebih tinggi dari ini atau kayak gimana. Jadi mereka kayak bikin rules-nya dulu, habis itu placement-nya itu jadi otomatis gitu. Iya. Saya belum nyoba yang sama seperti itu ya. Karena di Unreal juga kayaknya belum begitu banyak yang develop procedural placement sih. Ada dulu pernah tahu yang waktu apa itu? Open Kite itu loh. Oke. Oh iya. Dia kan nyebar berdasarkan seed gitu. Kita tanam benih di situ, nanti dia langsung nyebar. Wow. Otomatis pohonnya penyebarannya seperti apa di daerah situ gitu. Tapi kalau yang Guerrilla emang itu the next level sih. Karena mereka kan heavily on foliage vegetation gitu. Jadi mereka push vegetationnya
sampai next level. Yap. Karena kalau manual itu, wah nggak mungkin dapetin Iya, sebagus itu dengan frame rate-nya 30 fps itu, bener. bagus banget. Game favoritku. Apa ya? Apa aja sih yang harus diperhatikan kalau misalnya bikin tanaman itu? Hmm, pertama sih ini sih shape silhouette gitu, Mhm. shape terus komponennya, misalnya batang, terus sama batang, daun, ranting, terus apa kayak detail-detail kecil gitu, Iya. kayak misalnya di batangnya ada ya apa ya, bukan detail kecil tapi mungkin ini loh, bentuk naturalnya seperti apa gitu. Hmm. Sering-sering lihat, intinya sering-sering lihat referensi gitu. Iya. Oke. Interesting. Tapi kalau sekarang kan ada speed tree. Kalau speed tree bener-bener wah, itu memudahkan banget sih sebenarnya. Kenapa kalau speed tree? Ya hasilnya bagus kalau kita lihat yang kerjaannya buat Tom Tom Clancy Ghost Recon itu bagus-bagus banget tanamannya. Hmm. Ghost Recon yang paling baru itu kita Mhm. lihat bagus-bagus. Kalau yang di Battlefield itu aku kurang tahu tuh pakai speed tree atau bukan gitu. Tapi aku lihat beberapa artisnya, mereka orang-orang dari Crytek gitu, CryEngine, Mhm. berapa biasanya sih mereka masih pakai teknik lama gitu. Ah, oke. Mm-mm. Teknik lama maksudnya gimana? Manual gitu. Ya yang ya, manual, yang bukan bukan pakai speed tree gitu. Tapi mungkin sekarang mostly orang-orang pakai speed tree sih. Ah, oke. Speed tree malah lebih 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 mudah, lebih cepat gitu loh. Oke. Lebih produktif lah istilahnya. Oh, Cuma ya dari segi lisensi aku kurang paham gitu. Misalnya kita bikin terus kita jual gitu, gimana hmm. lisensinya. Hmm. Kalau speed tree itu yang input dari kitanya itu apa? Jadi kita masukkan apa ke speed tree-nya? Kalau misalnya aku Hmm, pengen bikin pohon di speed tree, jadi stepnya tuh kayak gimana? Jadi aku harus menyediakan daunnya atau tekstur daunnya atau gimana? Mereka ini udah banyak library, kita tinggal pakai gitu. Ah, oke. Jadi ada, pertama kita bikin batang gitu, terus bikin bikin dahan, nanti mereka bisa generate, langsung bisa generate rantingnya beserta daunnya. Oke. Daunnya nanti tinggal pilih. Atau kita bisa bikin apa, kita bisa masuk import mesh, apa custom mesh buat daunnya bisa gitu. I see. Oke. Dan mereka yang mengatur apa bentuk batangnya kayak gimana. Iya, I see. di situ lebih natural sih. Cuma ya kalau polishingnya apa, sering polishing biasanya jadi lebih bagus. Tapi kalau cuma standarnya ya kelihatan banget kayak speed. Biasanya orang-orang bilang speed tree look gitu. Wow, ada speed look Kayak juga. ya maksudnya speed tree look kayak kayak yang simple gitu loh. Bikinnya cuma cuma beberapa step udah ya. Iya. Nanti hasilnya kelihatan kurang natural gitu. Kadang gitu. Mhm. Definitely. Tapi kalau di polishing polishing terus hasilnya bisa bagus banget emang. Hmm. Oke. Cool. Dan setelah jadi kamu setelah selesai ini di di ditaruh di Unreal Marketplace. Like gimana pengalamanmu dengan apa ya di Unreal Marketplace itu? Like kan Ini juga baru baru ini sih, mhm, baru masukin ke Unreal Marketplace juga. ya. So far lumayan sih. Mhm. Dan menurutmu bisa jadi apa ya, kayak misalnya ada rencana untuk apa lebih serius lagi di situ kan ini kan kayak apa ya,
side projectmu gitu kan. Jadi ngerjakan di luar kerjaan selama bertahun-tahun. Habis itu ditaruh di Unreal Marketplace dan responnya kan bagus gitu loh. Terus ada rencana berikutnya nggak sih? Hmm, buat sekarang sih masih ini sih, masih support yang ini dulu. I see. Kayak misalnya benerin bug gitu, misalnya ada beberapa tanaman yang mungkin animasinya agak aneh gitu, aku Mhm. tak tak benerin gitu tuh. Oke. Sama mungkin nanti bakal update nambah beberapa pohon gitu. Oh wow, masih support package yang ini. Iya, kayak istilahnya after sale gitu. Nice. Nggak banyak orang yang seperti itu. Biasanya biasanya ditaruh di marketplace, habis itu ditinggal. But that's very 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 nice of you. Ya, ya mau kalau mau develop lagi mungkin nanti lah, tapi Mhm. untuk sekarang sih sementara ini dulu karena kan baru belum ada sebulan ini aku naruh ke marketplace yang Oke, ini gitu. nice. Sebelumnya aku kan jualannya di apa di website lain gitu. Ya. Itu cuma jualan kayak FBX biasa gitu. Hmm. Kayak di TurboSpeed atau CG Trader Mhm. atau semacam itu di situ. Dan performance-nya lebih bagus yang mana? Antara yang CG Trader atau Unreal Marketplace? Kalau tak lihat sementara sih kelihatannya malah bagus Unreal Marketplace Oh, loh. oke. Karena mungkin ini ya, karena langsung target Iya, market yep, langsung. setuju. Kalau menurutku ini relevan banget gitu loh. Jadi kan ini kan apa ya? Kan Unreal kan lebih ke photorealistic PBR AAA dan ini yang kamu bikin itu yaitu photorealistic PBR dan AAA. So jadi apa ya? Relevan lah gitu dengan orang-orang yang menggunakan Unreal. Iya, tapi ya perlu diingat karena eh, saingannya kan yang Quixel sekarang udah digratisin gitu. Oh, tapi Quixel kan nggak ada pohonnya, nggak ada pohon-pohonan kan? Maksudnya ada, well, mereka ada scan itu kan, tapi Iya, iya. kayaknya ada, I don't know, like aku nggak ngerti sih. Memang mereka ada pohon-pohon kayak yang komplit Hmm, pohon nggak sih? kayaknya belum ada sih. Nggak. Masih kayak dead terang itu kayak batang pohon mati gitu, Mhm. terus sama tanaman kecil yang kayak plants gitu. Ya. Kalau pohon besar kayak belum ada. Mhm. Nah ya, makanya Cuma kan kayak gitu. Ya. lebih apa ya, komplement lah. Jadi kalau misalnya mereka beli Ya, package yang ini dan bisa dengan Quixel assets yang free, jadi apa ya, lebih gampang bikin bikin gamenya lebih cepat. Jadi nggak perlu, I don't know, you don't really need to make the assets. iya, iya. Right. Sama ada rencana dibawa ke um, asset store yang lain nggak sih? Kayak misalnya, I don't know, Unity or yang Oh, lain. enggak. Karena aku nggak bisa ini, nggak begitu paham Unity. Hmm. Oke, oke. Halo? Ya, halo. Kalau ada apa ya, artis Indonesia yang apa ya, tertarik untuk bisa seperti Baikuni, apa, pengen bisa em, apa ya, bisa bisa selevelmu gini bikin vegetasi apa, pohon-pohon yang semacam ini, what's your suggestions for them, like what do you think they need to do? Hmm, think start practicing sama lihat lihat pohon-pohon di art station sih. Karena kan kita bikinnya 3 dimensi, jadi ya kita cari yang gimana orang lain tuh bikin gitu loh. Oke, oke. Jadi aku sering banget liatnya di art station, oh tanaman bagus sih, kita lihat aja, oh ada breakdownnya, gimana polinya gitu. Oh ya seperti itu. Sama mungkin inilah, kalau pohon ya sering-sering lihat referensi atau mungkin langsung ke
hutan atau ke mana gitu, tempat yang hijau-hijau gitu. Sambil cari apa referensi buat Ya, fotogrametri. ya mungkin betul hiking atau sekalian fotogrametri atau sekalian refreshing sekalian tadi gitu. Okay, Ya, cool. I think that's it. Terima kasih, bye. Sudah ya sama-sama sharing. Mas. Semoga semakin sukses dan looking forward to play Amin. the game Coral Island. Oh iya, Nanti mungkin siap. bisa diupdate ArtStation-nya kalau misalnya sudah ada work in progress. Kalau boleh sama bos. Oh iya, siap. Okay, cool. Thank you very much. And that's it. Iya, Thank you. oke, I'll see you soon. iya. See you Oke, later. cool. See you soon. Terima kasih. Yep. Bye. Sama-sama. Bye-bye.